Assalamualaikum Bu Daryati. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita mengadakan pra-observasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya di sini ada beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti. Oke, yang pertama, adapun di sini pertanyaannya, di dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, pastinya kan ada tujuan pembelajarannya. Oke, coba dulu Ibu sebutkan apa-apa saja tujuan pembelajaran yang akan diterapkan nantinya. Ya, tujuan pembelajaran saya di sini Bu, pastinya peserta didik dapat menentukan fungsi sosial struktur descriptive text terkait describing place, yang mana dia itu menceritakan tentang historical sejarah tempat-tempat yang bersejarah seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial struktur descriptive text terkait describing place juga Bu. Oke, berarti Ibu Darmiati ini Ibu guru bahasa Inggris. Iya. Di sini materinya tentang deskripsi teks ya. Iya, descriptive text. Nah, jadi setelah itu adapun pertanyaan kedua, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran nantinya, Bu? Ya, area pengembangan yang saya capai tentunya siswa ini bisa menentukan fungsi sosial struktur descriptive text terkait describing place. Kemudian juga pencapaian mereka itu bisa juga untuk menganalisis begitu Bu, menganalisis fungsi sosial descriptive text terkait describing place. Berarti area pengembangannya pada tahap pengetahuan ya Bu. Di sini Iya, saya lihat karena di situ tentang menganalisis masalah ya Bu. Iya Bu. Oke. Saya lihat memang materinya ini sangat menarik sekali. Di balik itu apa nanti strategi ataupun model yang mau Ibu terapkan pada pembelajaran? Ya, modelnya model pembelajarannya itu ya seperti biasanya ya Bu ya, kita mengadakan siswa itu bisa berdiskusi, kemudian bisa untuk menganalisis descriptive text tersebut, kemudian bisa menentukannya ataupun menyusun descriptive text tersebut, kemudian juga tentunya nanti presentasi mereka Bu. Berarti di sini nanti strateginya ada kerja kelompok gitu Iya, ya Bu. pasti Bu. Nah, pastinya berarti kalau sudah ada kerja kelompok berarti pembelajarannya yang berdiferensiasi ya Bu. Iya, campur dengan PSE ya Bu ya. Iya, nanti ada berdiferensiasi, ada PSE nanti yang Ibu terapkan dalam pembelajaran. Nah, ini saya lihat memang bagus sekali rencana yang akan Ibu terapkan di pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa diterapkan dan berjalan dengan baik, dan tentunya siswanya semakin semangat mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Oke, baik Bu, untuk percakapan pra-observasi saya rasa sudah mencakup 4 pertanyaan sudah Ibu jawab. Nah, selanjutnya yang mau saya ingin ketahui, kapan Ibu rencana melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ini? Ya, planning saya Bu rencananya minggu depan ya Bu ya, saya laksanakan insya Allah, karena saya sudah menyiapkan modul ajarnya juga. Ya. Oke Bu, berarti minggu depan Ibu melaksanakan pembelajaran. Ya. Nah, setelah nanti Ibu melaksanakan pembelajaran ini, akan saya amati juga di kelas bagaimana jalannya atau bagaimana proses pembelajarannya, dan juga setelah selesai pembelajaran kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik Bu. Oke, sekian untuk hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Oke, ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan ya. Oke, before our lesson, you attend.
kita tahu sifatnya itu seperti apa. Oke, kasih applause ya, appreciation. Oke, before our lesson, ini ada the purpose pembelajaran kita, ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita ada kesepakatan kelas ya nak ya, biar kamunya anteng di kelas ya. Seperti apa kesepakatan kelas kita? Ya, yang pertama adalah apa Fahri?
Ini silahkan dikerjakan. Kalau tidak tahu silahkan ditanyakan sama ibu. Yang tidak tahu, yang tidak ngerti silahkan tanyakan sama ibu, ya. Yang kinestetik, kadang dia sukanya gerak ya nak ya. Cepat dia nangkapnya. Kadang dia enough. Ya. You're right. Oke, kalau sudah selesai ya, silakan presentasi ke depan. Ibu kasih ini, ibu kasih nomor. Ayo ibu acak ya, silakan berkelompok ambil kemari nomornya. Siapa yang mau nanti presentasi ke depan? Silakan berkelompok datang satu datang ke depan. Nah, dapat yang mana? Oke. Oke. Okay, please, you're in the front. Presentation about this kelompok, ya, this group. Silakan. Siapa dari kelompok pertama? Group 1. Okay. Let's go. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Silakan pulang terus ke bawah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are to explanation our material. To read it by Zahra and Fahri. To Zahra and Fahri, this time is yours. The Eiffel Tower is an Atlantic tower located on the Camp de Mars in Paris. But in 1889, it has become a global icon of the French and one of the most recognizable structures in the world. The tower is the tallest building in Paris and the most visited monument in the world. Millions of people ask on it every year. Named for its designer, engineer Gustave Eiffel. The tower was built as the entrance to the 1889 World Spire. The tower standard 324 meters tall, about the same height as an 89-story building. Given its completion
it surprised the Washington Monument to assume the title of tallest man-made structure in the world, a title it held for 41 years until the Chrysler Building in the New York City was built in 1913. The tower has 3 levels for visitors. Tickets can be purchased to scan by tiers of lift to the first and second level. The walk to the first level is over 300 steps, as is the walks from the first to the second level. The tiers and highest level is accessible only by elevator, but the first and second level features returns. The towers has become the most prominent symbol of both Paris and France after in the establishing sort of film set in the city. Okay. Next. And the next, we will explain to you guys the generic structure of the text and the learning feature explained by the Anissa. Okay, I will explain to you guys about generic structure and language features and the text. Firstly, generic structure of descriptive text. We can look at the text. Paragraph 1 is identification. Identification is contents about the introduction of person, place, animal, or object will be described. And next, paragraph 2. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Iya, berjumpa kembali ya Bu dengan saya terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Nah, ini sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, sudah melaksanakan informasi di KIS, maka hari ini kita akan mengadakan percakapan informasi. Sebelum saya melemparkan beberapa pertanyaan, saya lihat memang pembelajaran ini kemarin itu bagus sekali, di mana siswanya aktif, ikut berpartisipasi, berdiskusi dengan Ibu. Nah, di situ kan juga ada umpan balik berupa presentasi kelompok ya Bu, di situ ya. Terus nanti di sini saya mau mengetahui bagaimana capaian-capaian yang sudah Ibu dapatkan setelah melakukan pembelajaran itu. Nah, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dan menerapkan berbagai model atau strategi, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu tercapai Bu? Ya, alhamdulillah ya, tercapai. Karena saya lihat mereka juga interaksi dengan saya ya Bu, yang impact dalam pembelajaran yang saya lakukan itu ada seperti itu. Iya, berarti mereka senang ya Bu dengan pembelajaran hari itu ya, karena dilihat dari tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, terus kalau dari area pengembangan yang dicapai itu bagaimana Bu? Ya, tentunya buktinya mereka bisa Bu membuktikan ke depan presentasi, bisa menganalisis, descriptive text ya, kemudian bisa juga menentukan teksnya, teks ini adalah sebenarnya teks deskriptif atau teks yang lain. Berarti mereka sudah bisa membedakan mana deskriptif teks dan mana yang bukan gitu ya Bu. Oke, dilihat dari hasil presentasi dan kerja kelompoknya gitu ya. Nah, setelah melalui pembelajaran yang ini kan pembelajaran baru ya, kan biasanya kita ngajarnya bagaimana, tapi sekarang kita menerapkan berbagai model dan strategi. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu ataupun siswanya dengan menerapkan pembelajaran yang seperti itu? Ya, saya lihat mereka itu merasa senang ya Bu ya, kemudian aktif dalam pembelajaran itu, kemudian mereka itu saya lihat tidak terbebani ya, karena pembelajarannya itu juga harus seorang guru ini pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan. Berarti mereka merasa pembelajaran itu
disenangi karena mereka aktif, bukan hanya gurunya yang di depan aktif, tapi mereka juga aktif ikut dalam pembelajaran gitu ya Bu. Artinya kita sebagai guru memerdekakan mereka dengan berbagai model jenis sehingga mereka bisa berpendapat dengan sesuai gitu ya Bu. Ya, dengan pembelajaran yang seperti itu mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa tetap menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya nanti siswanya juga lebih paham, lebih senang terhadap kita Ibu. Saya rasa cukup sekian percakapan pasca observasi kita. Mudah-mudahan Ibu juga bisa menerapkan model ini dalam pembelajaran. Terima kasih ya Bu.